usahakan dalam memilih jalak itu kalau bisa yang matanya putih kristal, kukunya putih. Nah, karena apa? Yang serba putih, kuku putih, mata putih kristal itu akan lebih cepat penggacorannya dibanding yang mata kuning dan kuku hitam seperti ini. Nah, walaupun nanti biasanya kalau mata kuning, kuku hitam biasanya suaranya lebih keras, tapi proses penggacorannya agak lama. Nah itu oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel kami tentunya di seputaran jalak kebo, jalak nias, jalak uren, jalak putih, jalak Hongkong ataupun jalak lainnya ya. Untuk kali ini kita akan membahas supaya jalak kita itu gacor, bisa ngomong dan isian. Nah, itu apa saja yang harus kita lakukan. Nah, ini yang harus kita perbuat untuk menggacorkan jalak kita supaya tidak cuat-cuit saja, tidak monoton suaranya. Ini juga yang sering ditanyakan, kok jalak saya cuma cuat-cuit saja bang. Nah, itu apa penyebabnya dan harus bagaimana? Nah, itu kali ini kita akan kupas tuntas semuanya. Untuk yang pertama, supaya kita tahu jalak kita bisa cepat gacor, pertama kita pastikan umur jalak dulu. Nah, umur jalak kita itu sudah berapa bulan atau berapa tahun, nah, baru kita membahas gacornya. Kalau masih anakan seperti ini ya, ini bulunya belum tuntas ini yang di kepala pun masih warna piye, baru mau rubah bulu. Umur segini atau sekitar 1 sampai 5 bulan, diberi makanan apapun, diproses seperti apapun tetap tidak akan bisa gacor, itu jalak. Makanya kalau umurnya masih muda, diberi perawatan, pemasteran sesering mungkin pun nanti tetap tentu akan nggak bisa gacor. Nah itu, makanya kita lihat dulu umur jalak kita sudah berapa bulan atau berapa tahun. Itu untuk jalak dari piye gacor itu biasanya paling minim itu 9 bulan. Nah, paling minim 9 bulan. Nah, biasanya kalau sudah 9 bulan itu biasanya kriwiknya agak keras, isiannya keluar, dan omongannya pun kalau memang bisa itu biasanya sudah pelan pun sudah ada tanda-tanda di situ. Nah, itu karena jalak biasanya kerasnya itu paling enggak itu biasanya ya 1 tahun, 1 tahun setengah. Nah itu jalak mulai sangat gacor. Nah itu jalak apapun, bisa jalak suren, jalak nias, jalak apapun. Nah itu memang paling minim memang ya 9 bulan lah. Nah itu kalau memang ada yang tipe factor ataupun memang nalurinya memang bagus, biasanya 7 bulan. Tapi ya tentu tidak segacor yang tua. Karena jalak semakin jalak tua akan semakin bagus. Itu termasuk kelebihan jalak. Makanya dalam memelihara jalak memang itu harus sabar. Sabar kuncinya. Karena kita tidak tahu kapan waktunya tepatnya biasanya birahinya pertama muncul. Lah itu biasanya paling gacor. Di tangan pun akan sangat jinak. Nah itu yang pertama kita ketahui umur. Nah, untuk selanjutnya kita pastikan jantan jalak kita. Kalau jantan umur setahun pun nanti akan gacor dan sangat gacor dan lebih berpotensi lebih gacor. Terus ciri-ciri jantan gimana? Nah, ini kita cek dia. Ini
Ini anakan sekitar umur 2,5 bulan. Ini saat 3 bulan, 2,5 bulan, 3 bulan. Jambulnya pun mulai kelihatan. Jambulnya mulai kelihatan. Kepalanya pun rata. Popok istilahnya, kalau bahasa Jawanya pepak kepalanya. Jeruk engkau. Nah, itu kita pastikan jantan. Biasanya itu memang jantan itu memang kalau body memang lebih besar ya, kalau ada perbandingannya. Makanya kalau bisa memang kalau ada perbandingannya ya kita pilih yang besar lah aja dulu. Itu kalau masalah warna piye sama semua. 1 sampai 4 pamannya anakan 4, 5 tetap sama warnanya. Kalau masih piye. Karena ini ada 4 anakan, ini semuanya masih segini. Itu yang di situ aja ada, di sebelah sana ada. Nah, itu ada anakan semua saya pisah karena supaya isiannya bisa bervariasi. Nah, itu gitu. Jadi kita pastikan yang kedua jantan. Untuk selanjutnya supaya jalak kita cepat gacor bahkan bisa ngomong, memang dalam pemberian makanan itu kita pastikan aja dulu for yang disenangi. Kalau masalah ulat dan jangkrik itu memang wajib, tapi biasanya itu for. Banyak yang terjadi kesalahan, kita berikan yang mahal-mahal tapi ternyata nggak suka, ya itu banyak juga. For. Tapi untuk standarnya saya semua burung jalak saya itu ada sekitar 20-an sampai saat ini, 20 sama anakan sekitar 7 ini ada anakan. Nah, itu semuanya, tapi saya pakai for ayam aja yang murah, ekonomis, praktis, yang pastinya tentunya irit harganya. Nah, itu 1 kilo dapat banyak. Nah, itu kita berikan itu Pak for ayam aja ini. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Memang tentu masalah makanan itu memang termasuk inti. Nah, itu jangan lupa buah, for dan jangkrik maupun ulat. Nah, itu yang pasti. Nah, itu kalau bisa, ini kalau bisa ada pilihan. Kalau bisa memang saya sarankan yang kalau bisa itu yang matanya putih kristal ataupun yang kuningnya kuning berpijar-pijar. Dan yang kukunya putih. Nah, ini kan kukunya hitam. Nah, itu kemungkinan gacornya agak lama biasanya. Agak lama. Kalau yang putih biasanya itu lebih cepat gacor. Makanya kalau ada pilihan itu usahakan yang kuku putih, mata putih. Nah, itu biasanya lebih cepat. Ngomongnya pun lebih cepat, gacornya lebih cepat. Nah, kalau kuku hitam begini biasanya suaranya lebih keras tapi agak lama prosesnya. Nah, itu pengalaman saya. Mungkin ya berbeda dengan pengalaman panjenengan sedoyo. Nah, makanya nanti minta koreksinya lewat komen-komennya, bisa bersama kami. Nah, makanya ini yang perlu kita perhatikan. Itu termasuk selanjutnya supaya memang bisa lebih cepat bagusnya. Itu jangan lupa memang sering tempatnya nyaman. Maksudnya nyaman itu begini, tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Kalau terlalu besar, mungkin ukuran 1 meter, tinggi 1 meter atau 1 meter persegi atau bahkan lebih, itu biasanya cepat gacor. Tapi burungnya itu sulit jinak. Nah, itu sulit jinak. Tapi usahakan tempatnya nyaman ya, sekitar kalau ukuran kandang ya mungkin biasanya ya sekitar 40 kali 40. Nah, itu sudah bagus. Nah, itu sudah standar dan nyaman.
Dan yang tidak kalah penting lagi, tangkringannya yang agak besar, satu aja tapi agak besar, jangan terlalu kecil. Itu kurang nyaman biasanya, apalagi kalau kita taruh di kurungan lobet, biasanya itu kurang nyaman sekali. Saya sudah sering itu dan juga mencoba. Bahkan kalau burungnya kurang begitu jinak, bahkan biasanya itu bisa luka-luka karena terlalu keras. Tapi kalau rujinya seperti ini, rujinya seperti ini itu burungnya sekeras apapun akan aman. Nah, itu termasuk kelebihan kandang yang rujinya lembek. Nah, itu yang penting aman lah untuk burung. Nah, itu. Dan yang tak kalah penting lagi itu tempat seperti ini, tempat minumnya. Tempat minumnya itu kita bisa berikan yang agak besar, biar dia masalah minum nanti bisa buat mandi. Nah, itu. Untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan itu memang pemandian dan penjemuran. Nah, itu juga sangat penting. Mandi dan penjemuran. Mandi kalau bisa ya sehari sekali aja sudah cukup. Atau kita beri cepuk yang besar, nanti mandi sendiri itu pun juga sangat bagus. Nah, itu akan memicu lebih cepat jalak itu bersih, bebas dari kutu karena tempatnya pun bersih, airnya pun bersih. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ya, itu mungkin itu saja dulu, nanti kita sambung ke video yang lain. Kurang lebihnya tentu mohon maaf yang sebesar-besarnya, banyak kekurangannya karena minimnya pengalaman saya. Maka dari itu, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.